Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 12 hingga tanggal 18 September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari di minggu ini. Apa kira-kira yang harus kamu perubahi untuk memperoleh rezeki atau peruntungan yang baik. Juga saya ingatkan kembali bahwa pesan atau energi yang disampaikan bisa vice versa, bisa kebalik ya. Kalau tidak cocok dengan kamu bisa jadi bukan milik kamu melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu di sini, bisa atasan, partner kerja, partner bisnis ya, teman, anggota keluarga, ataupun pasangan kamu sendiri yang bagi kamu yang memiliki pasangan. Oke, saya bacakan nama-nama kartunya. Ada The Chariot, ada Temperance, Eight of Cups, Five of Swords, The Lovers, Two of Wands, Page of Cups, dan juga ada Four of Wands. Ya, beberapa di antara kamu ada yang dealing nih dengan kekecewaan ya, dihadapkan pada kebimbangan. Ini kamu sepertinya mata ini tertutup ya. Kamu dihadapkan pada dua pilihan, ibarat dua pilihan hidup ya, antara iya apa enggak gitu, antara memilih jalan A atau jalan B, menerima kondisi A atau kondisi B gitu. Jadi ada keinginan, kepastian yang ingin kamu peroleh. Apakah aku akan memperoleh pekerjaan apa enggak, diterima apa enggak gitu ya. Jadi kamu di sini tertutup mata batinnya gitu ya. Mata ketiga atau cakra kamu itu tertutup karena ada kekhawatiran yang melanda, membabi buta di pikiran kamu gitu ya. Ada ini rasa frustasi gitu ya. Ada juga energi-energi lama ini, kekecewaan yang pernah kamu alami ya. Bisa jadi dari partner kerjaan kamu atau dari pekerjaan yang lepas dari tangan kamu, itu membuat kamu kecewa ya. Dan belum bisa move on, belum bisa melepaskan energi toksik itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu nih yang ngerusak energi kita ya, membuat kita kesal, sedih gitu ya, itu bisa menutup cakra, aura, atau menutup mata batin kita. Ketika aura kita redup, kalau kita berusaha semati-mati apapun kita memperoleh pekerjaan, bisa jadi ada hambatan gitu ya. Jadi harus kudu pertama kali yang kamu lakukan adalah ikhlas gitu ya, dan juga meminta doa dari keluarga, orang-orang yang care, peduli sama kamu. Ada beberapa di antara kamu saya lihat ini adalah home caring person gitu, seseorang yang sangat dekat dengan keluarga gitu. Keluarga itu selalu nge-support, ngedukung kamu, bahkan secara financial juga ada nih yang bantuin gitu ya. Cuman kalau dibantuin terus kan nggak enak gitu ya. Kalau misalnya nggak punya kerjaan pun ya tetap masih bisa hidup lah ibaratnya gitu ya. Tapi kan ya namanya kita sebagai seseorang yang independen kan pengen building block sendiri, pengen menjadi the builder, pengen menjadi pekerja keras, pengen sosok yang berusaha mandiri ya kan, punya penghasilan sendiri. Kalau bisa aku adalah sosok yang nge-support keluargaku gitu ya. Ya, saya lihat beberapa di antara kamu ini dihadapkan pada dua pilihan, antara iya apa enggak pekerjaan A atau pekerjaan B gitu ya. Ada banyak sebenarnya pilihan-pilihan nih pekerjaan yang tersedia di lapangan gitu ya. Cuman kamu siap enggak gitu untuk menjatuhkan lamaran ke semua tempat ya. Saya lihat kamu di sini pusing. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang pusing gitu ya. Ada yang konflik, berantem ya. Pengen rasanya keluar kota. Ya, bisa jadi kamu konflik dealing sama keluarga kamu ya. Ya, pusing mikirin pengeluaran. Pusing juga ini dealing sama anggota keluarga karena kamu nggak bekerja, atau bisa jadi seseorang di lingkungan keluarga kamu nggak bekerja, jadi menimbulkan adanya konflik gitu. Pengen aja keluar dari situasi ini gitu ya. Cuma di sini saya lihat ya, kamu dihadapkan pada
Ibarat ini final test gitu. Kamu ngejalanin tes, ujian masuk ke sebuah instansi atau institusi untuk beberapa di antara kamu ada gitu ya. Cuman masih dilema nih antara diterima apa enggak. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya memperoleh panggilan di sini ya. Ada panggilan gitu ya. Tapi bingung memilih A atau B. Ini panggilan ini lebih dari satu gitu. Untuk beberapa di antara kamu melamar ke banyak tempat ya, ada panggilan ini gitu, lebih dari satu yang panggil gitu. Cuman kamu bingung memilih antara A atau B. Dan ada beberapa di antara kamu ini seperti menyesal atas keputusan yang kamu lakukan. Ada beberapa di antara kamu ini bisa jadi ada tindakan kamu atau tindakan orang-orang di sekitar kamu di lingkungan pekerjaan kamu sebelumnya yang membuat kamu pada akhirnya keluar dan kamu ada ngerasa penyesalan di sini ya. Kok bisa ya begitu? Ya seandainya nggak begitu aku nggak begini gitu. Ada beberapa di antara kamu yang ya seperti yang saya katakan tadi ya, konflik ya, kecewa ya. Ya dengan anggota keluarga, bisa jadi ini dengan seseorang di lingkungan pekerjaan ya, kecewa dengan situasi atau kenyataan yang kamu hadapi untuk sekarang ini ya, dimana kamu masih mengalami kondisi pekerjaan atau keuangan yang masih sulit ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang sedih ya dengan kondisi keluarga gitu, dimana kamu adalah sosok yang diharapkan untuk menjadi tulang punggung, pengen membuat keluarga bahagia. Kalau aku nggak kerja gimana aku ngebahagiain mereka? Oke, saya klarifikasikan ya, bagaimana peruntungan kamu di minggu ini gitu. Kira-kira akankah ada kepastian ya? Akankah ada kebahagiaan? Oke, ada Page of Wands, ada Four of Pentacles, Knight of Swords, ada Seven of Wands, ada The Chariot, ada Justice, dan King of Wands, dan juga ada The Devil. Iyap nih, ada The Devil. Dan juga ada The High Priestess, juga ada Two of Wands. Wow, muncul lagi di sini Two of Wands. Iya. Ada beberapa di antara kamu ini terikat dengan karmic cycle gitu ya. Karmic cycle ini bisa jadi ini turunan dari keluarga gitu. Jadi ada tindakan-tindakan perbuatan yang kurang baik yang kamu lakukan ataupun keluarga, terkhusus orang tua ini mengikat kamu gitu pada energi ini gitu. Jadi seseorang yang terikat dengan energi seperti karmik ini ya, karma gitu ya, ini perjalanan hidupnya ini nggak selalu mudah gitu. Akan mudah ketika kamu itu bisa ikhlas nih memaafkan orang-orang yang kamu yang menyakiti kamu ya, ikhlas memaafkan kesalahan-kesalahan orang tua bagi kamu ya yang memiliki orang tua punya masalah nih gitu ya. Ya, bisa berpikir realistis ya, objektif di dalam menilai segala perkara yang ada di sekitar kamu ya. Jangan bawa hati gitu ya. Dan sepertinya ya kamu sendiri sudah tahu nih jawabannya ya. Untuk kamu yang menantikan suatu pekerjaan ya, kamu berharap suatu pekerjaan gitu bisa kamu dapatkan. Kamu tahu sebenarnya bagaimana kualitas yang diharapkan oleh pekerjaan tertentu dan kualitas yang kamu tawarkan ya. Kalau kamu sendiri bimbang terhadap diri kamu sendiri ya, saya juga nggak bisa ngejamin kamu akan memperoleh pekerjaan yang kamu idam-idamkan di minggu ini ya, karena ada justice di sini gitu. Tapi kalau kamu percaya diri dengan kemampuan kamu ya, ketika interview atau kamu ketika menghadapi ujian gitu ya, kamu bisa ngejawab semuanya dengan rasa percaya diri gitu ya.
bukan semata-mata penilaian semu ya, membenarkan diri sendiri, tapi ini harus ada fakta, objektivitas. Kamu benar-benar bisa melalui tes tahapan seleksi itu dengan objektif ya. Kamu ngerasa percaya diri di sana. Ya kalau ibarat kita mengerjakan matematika nih, kalau udah mahir dalam matematika gitu, kan kita percaya diri gitu ya kan, bisa selesaikan semua ya otomatis lulus gitu. Nah, saya nantinya beberapa di antara kamu ada keraguan gitu dalam diri sendiri gitu, bakalan diterima apa enggak gitu. Tapi sebaliknya ada juga beberapa di antara kamu yang sangat percaya diri gitu ya. Jadi ini ada dua kategori energi di sini nih. Ya, antara yang percaya diri sama yang enggak gitu. Tergantung dari kamunya. Kamu tahu jawaban yang benar itu. Tanyakan suara hati kamu gitu. Kamu hanya akan bisa memperoleh jawaban yang murni itu dari suara hati kamu ketika kekhawatiran yang melanda ini ya. Apapun energi-energi toksik yang mengikat kamu, kalau lepas itu semua, kamu akan semakin peka dengan diri kamu sendiri. Ya, aku diterima apa enggak ya gitu ya. Kamu bakalan tahu. Ya, aku bakal diterima gitu. Kadang kita ya, aku diterima enggak ya gitu ya. Kita udah berkata nih, hati kita udah berkata enggak gitu. Tapi kita nolak. Ya, enggak, aku harus diterima. Itu ego gitu ya. Seperti nggak berterima kalau nggak diterima gitu. Jadi maksa harus diterima gitu, padahal suara dari dalam ini mengatakan belum gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada beberapa di antara kamu yang pengen keluar kota nih ya. Kalaupun saya nggak dapat pekerjaan ini, sepertinya aku harus keluar kota nih gitu ya. Ya, ada page of wands di sini. Ya, mungkin ini adalah jalan satu-satunya nih untuk keluar dari masalah keuangan ya, dari masalah keluarga ya, keluar dari konflik ya. Seperti yang saya katakan tadi, konflik di sini bisa konflik yang dealing dalam diri kamu sendiri, kamu berkutat dengan pikiran kamu sendiri ya, bisa jadi dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan keluarga gitu, ataupun dengan partner kerja kamu yang masih bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Jadi ada konflik di sana, udah pengen rasanya keluar dari situ gitu ya. Ya. Sepertinya beberapa di antara kamu yang keluar dari pekerjaan ini adalah inisiatif dari suatu pekerjaan ya, adalah inisiatif kamu sendiri gitu. Ya. Kamu langsung mengambil keputusan, langsung keluar gitu ya. Gak cocok sama orang-orang di situ gitu, sama bosnya, sama atasannya, langsung keluar cepet banget gitu, impulsif mengambil keputusan ya. Terakhir di sini setelah timbang-timbang, oh iya ya, kenapa aku langsung ambil keputusan keluar ya. Ya mbok, aku bertahan kian beberapa saat dulu ya sebelum aku memperoleh pekerjaan yang baru, semacam gitu. Semacam ada penyesalan di situ. Di satu sisi ngerasa relief ya kan, keluar dari lingkungan toksik, tapi di sisi lain mikirin keuangan lagi kan gitu. Udah kerasa dia ya tiap hari di rumah nggak ada kerjaan gitu ya kan. Jadi ada penyesalan gitu ya. Ya. Ada di sini Page of Cups. Ya. Ada King of Wands dan juga The Devil. Ya, beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Capricorn ya. Saya nggak berkata bahwa ini selamanya adalah energi toxic atau karmic cycle, tapi ini juga bisa energi Capricorn ya. Atau ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces ya, dimana energi ini ya akan memberikan kamu perasaan-perasaan tercerahkan ya. Ada semangat yang kamu dapatkan dari energi ini ya. Ini akan membuat kamu semakin bergairah ya di dalam menjalani hari-hari. Kalaupun aku masih harus mencari pekerjaan lagi ya, aku mau mulai
pekerjaan baru lagi dari awal lagi. Itu bukan sesuatu yang mudah ya, memulai suatu pekerjaan dari awal lagi kan. Ya butuh semangat, butuh motivasi loh gitu. Nah di sini kamu udah down gitu, udah nggak semangat gitu ya, pusing juga ada gitu. Tapi kamu pada akhirnya melihat keluarga atau energi ini ya, bisa jadi adalah energi dari keluarga kamu ya. Jadi kamu semangat lagi ya. Ini ada semacam komunikasi yang sangat penting antara kamu dengan energi ini. Mungkin di awal akan ada konflik gitu, tapi pada akhirnya di sini ya, saya ngelihat ini akan justru membuat kamu tercerahkan, sadar bahwasanya orang-orang terdekat kamu adalah motivasi bagi kamu untuk terus bergerak, untuk terus bekerja. Gak punya kerjaan pun terus mencari, kan gitu ya. Bakalan ada di sini beberapa di antara kamu akan memperoleh panggilan. Bakalan ada panggilan di sini nih gitu. Tapi saya nggak bisa ngejamin karena ada two of wands di sini ya. Ya. Untuk kamu-kamu yang Libranya ini ascendance Libranya lemah, ya, saya nggak bisa ngejamin kamu akan memperoleh keberuntungan. Ya karena ini adalah energi yang sangat dia lambat dia bergeraknya gitu, peruntungannya pun lambat. Ya nggak cekatan dia gitu ya, mengambil kesempatan gitu, nggak cekatan. Ya ada orang kan dia cekatan gitu ya, selalu aktif gitu cari pekerjaan gitu ya, apa syarat-syaratnya langsung dituntaskan gitu. Nah sebaliknya kalau dia ascendance-nya Libranya lemah, ini lambat geraknya gitu, udah dia lemas ya, sekali dia jatuh dia langsung nggak semangat lagi gitu ya. Tapi kamu yang memiliki ascendance ascendance Libra yang sangat kuat ya, sekalipun kamu itu jatuh, sekalipun kamu pernah mengalami yang namanya gak semangat gitu, kamu bakalan berusaha untuk bangkit lagi gitu. Kamu akan cari lagi, aktif lagi, cari kerjaan gitu ya, berusaha terus gitu ya, karena ada keluarga nih yang membutuhkan sokongan atau dukungan dari aku ya. Nah kamu-kamu yang memiliki ascendance Libra yang kuat tadi ini bakalan memperoleh panggilan ya, bahkan ada di sini informasi ya, kesempatan bagi kamu untuk berkarir ya. Dan sepertinya kesempatan berkarir ini di luar kota gitu ya. Ya kamu juga akan berani di sini mengambil risiko, apapun tantangannya aku akan hadapi gitu ya. Untuk kamu yang memiliki Aries yang memiliki ascendance Libra yang kuat, gimana sih ascendance Libra yang kuat itu? Ini adalah sosok yang stable ya, dia itu sosok yang realistis, balance ya, dia emosinya nggak meluap-meluap ya, dia nggak mudah marah, nggak mudah terpancing emosi, nggak mudah terpancing perdebatan atau pertengkaran ya. Dia lebih tenang dia bawaannya gitu ya. Kalau ada masalah dia akan melihat dari berbagai sisi ya. Dan dia bisa cepat move on dari hal-hal yang pernah menyakiti hatinya gitu. Bahkan ketika pernah trauma sekalipun gitu ya, pada masalah percintaan atau pernah dikecewakan gitu ya oleh suatu pekerjaan gitu, dia cepat move on ya. Tipe seseorang yang memiliki ascendance Libra yang kuat ya seperti itu ya. Di minggu ini kamu akan memperoleh panggilan, tapi walaupun kamu memperoleh panggilan, hubungan kamu dengan orang-orang sekitar, terkhusus keluarga ini harus bagus gitu. Saya ngelihat peruntungan kamu ini terikat dengan kebaikan-kebaikan yang kamu tanamkan
di keluarga. Ya, kalau hubungan kamu dengan keluarga ini gak baik ya, rezeki ini saya ngelihat kurang gitu. Tapi kalau hubungan kamu dengan keluarga itu baik, kamu gak keras gitu ya, kamu juga belajar mengerti mereka gitu ya, ada charity, ibaratnya kamu gak selalu terima-terima terus, kamu juga memberi sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini doa-doa mereka ini baik sama kamu gitu. Ditambah lagi kalau ascendant Libra kamu itu kuat, kamu akan memperoleh panggilan ya, apa yang kamu inginkan kamu dapatkan. Sebaliknya enggak gitu ya. Ya. Jadi dua perbandingan energi yang sangat kontras, yang hampir mirip dengan Gemini gitu. Dua perbandingan energi yang kontras di minggu ini antara iya dan enggak, tergantung dari ascendant kamu. Oke, tergantung bagaimana relasi kamu, hubungan kamu dengan anggota keluarga. Demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.